Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ketemu lagi ya dengan Pak Syarif di SKI. Nah, minggu lalu kita sudah belajar Fathu Mekah ya. Bagaimana Nabi dan pasukannya menaklukkan kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah, sampai direbutlah kota Mekah sebagai wilayah kekuasaan umat Islam ya. Banyak yang masuk Islam di situ, termasuk Abu Sofyan. Dari situ banyak ya faktor yang yang mempengaruhi karena Fathu Mekah. Yang pertama, hilangnya pengaruh Yahudi, kemudian kaum muslimin semakin kuat, kemudian tidak adalah suku-suku lain yang membantu kafir Quraisy mengganggu umat Islam. Kemudian kondisi Quraisy itu benar-benar lemah ya, karena banyak yang petingginya masuk Islam. Ibaratnya Mekah sudah menjadi wilayah kekuasaan Islam. Nah, kita lanjut pelajaran berikutnya, yaitu perang Hunain ya. Jadi gini, setelah kita menang di kota Mekah, bukan lantas kita santai-santai saja. Nah, ini ada beberapa dari kaum Quraisy, terdiri dari bani-bani yang ada di kaum Quraisy itu ada banyak tuh ya, Bani Hawazin, Saqif, Nasr, Jusham. Nah, itu mereka diam-diam balas dendam. Ingin balas dendam karena kekalahan ketika di Fathu Mekah, ingin merebut kembali kota Mekah di bawah naungan kaum Quraisy ya. Ini Pak Syarif, nanti kamu tonton videonya. Pak Syarif jelaskan secara singkat. Terjadi di 8 Safar atau 8 Hijriah ya. Itu terjadi di lembah Hunain, peperangan tersebut. Motifnya apa? Karena mereka kaum Quraisy ingin balas dendam atas kekalahan di Fathu Mekah ya. Banyak awalnya memang umat Islam kalah karena di lembah Hunain kan namanya lembah itu banyak kabut ya, banyak yang terkacar-kacir umat Islam ya, banyak pasukan Islam yang gugur juga. Tapi akhirnya dengan semangat Nabi Muhammad, dibantu oleh kakeknya, dibantu dengan pamannya ya, bukan kakek, mohon maaf, pamannya. Itu kamu kalau sekalian baca aja tuh di halaman 55 sampai 57 perang Hunain. Dibantu semangatnya, akhirnya umat Islam ketika terang tuh di lembah itu kan mulai terang kembali, kabut mulai hilang. Akhirnya mereka bisa membedakan mana yang lawan, mana yang musuh. Dari kaum kafir Quraisy juga ada 20.000 orang, kita cuma 12.000, 10.000 plus 2.000. Nah, dari Madinah. Nah, 20.000 itu juga itu mereka kaum Quraisy membawa anak, istri, buat penyemangat mereka ya. Pimpinannya dipimpin oleh Malik bin Auf. Itu kamu baca aja. Ini di video filmnya juga ada, nanti kamu lihat aja, diperhatikan ya dengan baik. Intinya umat Islam akhirnya mengalami kemenangan, dan beberapa harta rampasan seperti 2.000 ekor unta, 40.000 ekor kambing, 4.000 perak, kemudian ada 6.000 tawanan, dan mereka rata-rata masuk Islam. Oke, kita lihat ya videonya, jangan di skip ya biar kamu paham. Jadi setelah Fathu Mekah itu ada beberapa perang juga, perang Hunain, perang Tabuk. Intinya itu adalah motifnya balas dendam kepada umat Islam. Oke, dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Hunain. Dalam keremangan pagi hari, 12.000 pasukan muslim yang berada di lembah Hunain mendapatkan sebuah kejutan. Serangan tak terduga tersebut membuat pasukan muslim di barisan depan tercerai-berai. Mereka berlarian menyelamatkan diri dari hujan batu dan anak panah. 15 hari sebelumnya, 10.000 pasukan muslim memasuki Mekah tanpa pertumpahan darah.
Peristiwa yang terjadi pada 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah itu menjadi sebuah dokumentasi sejarah yang dikenal sebagai Fathu Mekah atau pembebasan Mekah dari tangan kaum musyrik Quraisy. Tanpa pertumpahan darah, perusakan bangunan serta jaminan keselamatan dari Nabi Muhammad membuat suku Quraisy akhirnya berbondong-bondong memeluk Islam, termasuk Abu Sufyan, pemimpin mereka. Namun, Fathu Mekah bukan akhir dari peperangan yang harus dihadapi Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Suku-suku Badui yang bermukim di pegunungan sekitar Mekah mempersiapkan perang melawan pasukan Muslim. Dipelopori oleh suku Hawazin dan Thaqif, Malik bin Auf An-Nasri berhasil menyatukan suku-suku yang bermukim di pegunungan sekitar Mekah. Hanya suku Ka'ab dan Kilab yang menolak bergabung. Suku-suku tersebut tidak percaya bahwa Mekah akan jatuh dengan mudah ke tangan pasukan Muslim. Dengan kekhawatiran akan mendapatkan serangan dari pasukan Muslim, mereka pun menghimpun kekuatan. Suku Hawazin, Thaqif, Nash, Jusham, dan Ban Hilal yang telah membentuk persekutuan bukan hanya khawatir akan serangan pasukan Muslim, tetapi juga didera rasa dengki atas jatuhnya Mekah, simbol agama sekaligus perdagangan di Jazirah Arab. Melihat suku Quraisy yang berbalik mendukung Nabi Muhammad, Malik bin Auf terus memperkuat persekutuan. Mereka berandai jika mereka mampu mengalahkan pasukan Muslim, maka Mekah akan menjadi milik mereka. Persekutuan mereka akan menjadi pasukan terkuat di Jazirah Arabia. Pasukan persekutuan tersebut bukan hanya terdiri dari laki-laki yang sanggup berperang, tetapi juga menyertakan para wanita, anak-anak, serta mereka yang telah jompo. Malik bin Auf, pemimpin persekutuan Badui tersebut, beranggapan bahwa pasukannya akan bertempur habis-habisan dan tidak desersi karena melindungi semua yang mereka miliki. Dalam suatu riwayat, pasukan persekutuan suku-suku Badui beserta para wanita dan anak-anak berjumlah hingga 20.000 orang. Mereka kemudian diberangkatkan ke sebuah tempat yang bernama Al-Tos di dekat Hunain antara Mekah dan Taif. Malik bin Auf membagi pasukannya menjadi dua, satu bagian di puncak Hunain sebagai pasukan penyergap dengan senjata panah dan bebatuan. Sebagian lainnya di lembah, di celah-celah bukit untuk menghadapi pasukan Muslim dari depan. Sementara itu di Mekah, pergerakan pasukan di sekitar Hunain telah diketahui oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nabi Muhammad kemudian mengirimkan Abdullah bin Abu Hadrat al-Aslami untuk mencari informasi di perkemahan Hawazin. Upaya penyusupan tersebut berhasil. Abdullah bin Abu Hadrat mendapatkan informasi yang dibutuhkan bahwa kaum Badui telah mempersiapkan diri untuk menyerbu kaum Muslim yang berada di Mekah. 6 Syawal tahun ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad dan pasukan Muslim berangkat menuju Hunain. Jumlah mereka sekarang meningkat menjadi 12.000 orang, yaitu dengan tambahan 2.000 pasukan dari Quraisy yang telah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Setelah menempuh perjalanan sejauh 16 km, pasukan Muslim sampai di lembah Hunain dan mendirikan perkemahan. Pagi hari, 7 Syawal tahun ke-8 Hijriah, dalam situasi yang masih remang-remang, pasukan Muslim mulai bergerak mendekati pasukan musuh. Kejutan pertama langsung diterima pasukan Muslim. Hujan batu dan anak panah tanpa henti berhasil merusak formasi tempur pasukan baris depan. Belum reda hujan batu dan anak panah, ribuan pasukan musuh datang bagaikan air bah melalui celah-celah bukit. Bukan hanya infanteri yang terdesak, pasukan kavaleri pun disibukkan oleh kuda-kuda mereka yang bergerak tidak terkendali. Nabi Muhammad melakukan keputusan tidak masuk akal ketika menyadari pasukannya terdesak oleh musuh. Beliau bergerak maju ke depan, menyongsong pasukan musuh. Melihat keberanian Nabi Muhammad, pasukan Muslim seperti tersadar dari kekeliruannya. Mereka kembali lagi maju ke medan pertempuran. Pasukan yang sempat tercerai-berai itu kembali dalam formasi tempurnya. Medan pertempuran perlahan-lahan berubah. Pasukan Muslim yang tadinya terdesak kini tampil sebagai pihak yang mendesak setelah sempat kalang kabut pada pertempuran pembuka. Berkat pertolongan Allah, pasukan Muslim kini berhasil memukul mundur pasukan musuh. Pasukan persekutuan suku-suku Badui itu akhirnya terpecah. Malik bin Auf dan sisa pasukannya melarikan diri dari medan pertempuran. Mereka mundur hingga ke Taif, sedangkan pasukan persekutuan Badui lainnya ke Autos dan Naklah. Nabi Muhammad memerintahkan pengejaran sisa-sisa pasukan persekutuan Badui. Di Al-Baus, Abu Amir al-Ash'ari dan pasukannya berhasil mengakhiri perlawanan pasukan persekutuan Badui. Di Nakhla, sisa pasukan persekutuan Badui akhirnya menyerah kepada pasukan Muslim yang dipimpin oleh Rabi'ah bin Rufai. Sedangkan pasukan musuh yang lari ke Taif dikejar oleh pasukan Muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad.
Perang di Hunain tersebut berakhir dengan jumlah korban yang tidak sedikit, baik di pihak kaum muslim maupun persekutuan suku-suku Baduy. Ribuan pasukan persekutuan yang menyerah berakhir sebagai tawanan dan dibawa ke Mekah. Keberhasilan Nabi Muhammad dan pasukannya mengakhiri perlawanan persekutuan suku Baduy semakin memperkuat posisi umat Islam di Jazirah Arab.